Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel edukasimu. Saya Khalif Givanani. Dan saya Riko Dwi. Bagi teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang tes kompetensi dasar ataupun TKD dari BUMN tahun 2023. Di mana kita akan kembali melanjutkan tentang klasifikasi kata ataupun word classification. Baik, sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang udah merespon tentang video kemarin. Dan juga kita mengapresiasi usaha teman-teman untuk merespon ataupun mengkritik video kami. Tentunya kami dengan tangan terbuka selalu menerima kritikan ataupun masukan dari teman-teman sekalian. Karena dari hal itu, untuk memajukan ataupun mengembangkan channel kami ke depannya. Nah, bagi teman-teman di sini yang masih belum mensubscribe channel edukasimu di sini, diharapkan mensubscribe terlebih dahulu karena dukungan dari kalian akan membantu perkembangan channel ini ke depannya. Dan langsung saja masuk ke soal pembahasan pertama mengenai tes kompetensi dasar dari klasifikasi kata itu sendiri atau word classification. Nah, baik teman-teman, masuk ke soal nomor 1 di sini. Satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain adalah A. Slovenia, B. Hongaria, C. Slovakia, D. Malta, dan E. El Salvador. Nah, sama seperti video-video sebelumnya, kami di sini akan memberikan waktu kepada teman-teman untuk menjawab soal nomor 1 ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin menjawab bisa men-stop video ini terlebih dahulu. Nah, saya rasa cukup ya teman-teman untuk menjawabnya. Dan untuk jawaban dari nomor 1 ini adalah yang E, El Salvador. Karena apa? Karena kesamaan katanya adalah negara-negara yang termasuk dari bagian benua Eropa. Maka kata yang tidak memiliki kesamaan adalah El Salvador karena termasuk negara yang ada di benua Amerika Utara. Nah, baik teman-teman, masuk ke soal nomor 2 di sini. Di sini ada soal satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain adalah A. Perum PPD, transportasi umum darat, B. Kereta Api Indonesia atau Persero, C. Perum Damri, D. PT Pelabuhan Indonesia atau Persero, E. PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Nah, sama seperti soal sebelumnya, bagi teman-teman di sini yang hendak menjawab soal nomor 2 di sini bisa men-stop video ini terlebih dahulu. Nah, saya rasa cukup ya teman-teman. Dan untuk jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E, PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Karena untuk kesamaan katanya adalah contoh-contoh dari instansi BUMN yang berada di sektor logistik. Maka kata yang tidak memiliki kesamaan adalah PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Karena termasuk contoh instansi BUMN yang berada di sektor pariwisata dan pendukung tentunya. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, di sini ada satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain adalah, nah di sini untuk opsinya yaitu A. Tenis meja, B. Sepak takraw, C. Rugby, D. Kriket, E. Badminton. Nah, sampai di sini teman-teman sudah pasti bisa menganalisa apa sebenarnya opsi yang sudah saya bacakan tadi. Tenis meja, sepak takraw, rugby, kriket, ataupun badminton. Seperti biasa, 5 detik akan saya berikan untuk teman-teman dalam menjawab soal nomor 3 ini. Ya, saya rasa cukup untuk waktunya. Kira-kira apa sebenarnya jawaban yang bisa melengkapi soal nomor 3 ini? Langsung saja, sebenarnya jawaban yang paling tepat adalah C, rugby ya teman-teman. Nah, kenapa? Nah, untuk pembahasannya, kesamaan katanya adalah jenis-jenis yang termasuk dalam permainan bola kecil. Nah, di sini untuk rugby sendiri bukan termasuk dalam permainan bola kecil, melainkan bola besar. Sesuai dengan opsi yang sudah saya berikan, yaitu ada tenis meja, sepak takraw, kriket, ataupun badminton, itu termasuk dalam permainan bola kecil. Sedangkan untuk rugby sendiri itu masuk dalam permainan bola besar. Nah, untuk jawabannya memang tepat yaitu C, rugby. Nah, sampai di sini pentingnya teman-teman untuk menganalisa kembali apa sebenarnya jawaban yang ditanyakan. Dan opsi yang disediakan itu teman-teman harus menganalisa betul agar nantinya teman-teman dapat menarik kesimpulan apa sebenarnya kata yang tidak memiliki kesamaan antara opsi yang diberikan. Nah, baik, masuk ke soal nomor 4 ya teman-teman. Di sini satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lainnya adalah yang A. Jagung, B. Kedelai, C. Singkong, D. Beras, dan E. Gandum. Nah, bagi teman-teman di sini yang mau menjawab soal dari nomor 4 di sini bisa men-stop video ini terlebih dahulu. Nah, saya rasa cukup ya teman-teman. Dan untuk jawaban yang paling tepat untuk melengkapi soal nomor 4 di sini adalah yang B. Kedelai. Karena apa? Kesamaan katanya adalah jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat ya teman-teman. Maka kata yang tidak memiliki kesamaan adalah kedelai. Karena termasuk makanan yang mengandung protein. Dan untuk
jagung, singkong, beras, gandum itu merupakan makanan yang mengandung karbohidrat. Dan yang bukan adalah kedelai, karena kedelai di sini mengandung protein saja. Nah, baik teman-teman, masuk ke soal nomor 5 di sini. Satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain adalah A. Mentimun, B. Semangka, C. Melon, D. Tomat, dan E. Labu kuning. Nah, bagi teman-teman di sini yang hendak menjawab soal dari nomor 5 ini bisa men-stop video ini terlebih dahulu. Nah, saya rasa cukup ya teman-teman. Dan untuk jawaban yang paling tepat di sini untuk melengkapi soal nomor 5 di sini adalah yang D, tomat. Karena apa? Untuk kesamaan katanya adalah di sini jenis-jenis spesies tanaman yang tergolong famili Cucurbitaceae atau keluarga labu-labuan. Maka kata yang tidak memiliki kesamaannya adalah tomat. Karena apa? Karena tomat di sini termasuk ke dalam famili Solanaceae atau keluarga terong-terongan. Nah, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini ada satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain adalah, nah, untuk opsinya A. Sukrosa, B. Sukralosa, C. Glukosa, D. Laktosa, ataupun E. Fruktosa. Nah, di sini teman-teman harus memikirkan ataupun menganalisa sebenarnya apa kata yang tidak memiliki kesamaan antara opsi yang sudah saya sebutkan tadi. 5 detik seperti biasa akan saya berikan untuk teman-teman untuk menjawab soal nomor 6 ini. Nah, baik, saya rasa cukup untuk waktunya. Kemudian kita lanjut membahas tentang apa sebenarnya jawaban nomor 6 ini. Dan untuk jawaban yang paling tepat adalah sukralosa ya teman-teman. Nah, di sini untuk kesamaan katanya adalah termasuk dari jenis-jenis dari gula alami. Maka kata yang tidak memiliki kesamaan adalah sukralosa karena merupakan jenis gula buatan. Teman-teman, kita masuk ke soal terakhir dari tes TKD BUMN, yaitu klasifikasi kata ataupun word classification. Nah, untuk nomor 7 di sini ada satu kata yang tidak memiliki kesamaan dalam hal tertentu dengan kata lain adalah, nah, untuk opsinya ada petak umpet, gasing, congklak, kelereng, ataupun E, layang-layang. Nah, tentunya teman-teman sudah paham akan opsi yang sudah saya sebutkan tadi. Dari petak umpet, gasing, congklak, kelereng, ataupun layang-layang, itu merupakan permainan tradisional. Seperti biasa, 5 detik akan saya berikan untuk teman-teman dalam menjawab soal nomor 7 ini. Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk waktunya. Selanjutnya, kita bahas sama-sama apa sebenarnya jawaban dari soal nomor 7 ini. Dan jawaban yang paling tepat adalah A ya teman-teman, petak umpet. Nah, di sini, untuk pembahasannya, kesamaan kata dari jenis-jenis alat permainan tradisional. Maka, kata yang tidak memiliki kesamaan adalah petak umpet. Karena hanya termasuk jenis permainan tradisional saja. Nah, untuk jenis-jenis alatnya itu meliputi seperti gasing, congklak, kelereng, layang-layang, dan sebagainya. Nah, dari soal nomor 7 ini memang seperti mengecoh teman-teman dalam memilih jawaban yang paling tepat. Maka dari itu, menganalisa suatu soal memang sangat penting untuk menjawab tes TKD klasifikasi kata ataupun word classification ini. Nah, baik teman-teman, sekian video pembahasan soal dari pengelompokan kata atau word classification. Dan sekali lagi di sini kami mengajak teman-teman untuk saling belajar bersama. Dan di sini kita tidak ingin menggurui teman-teman perihal dalam menyampaikan sebuah materi ataupun pembahasan soal-soal yang sudah dibuat dari video-video sebelumnya. Di sini niat kita untuk membantu teman-teman dalam proses belajar. Ini sekian dari saya pribadi, saya Riko Dwi. Saya Hikal Rifki Fanani. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video dari channel Edukasimu di sini. Sekian dari kami. Apabila ada kata ataupun cara penyampaian dari kami yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian di sana, kami di sini mengucapkan ataupun meminta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.